Kehadiran Tuhan yang mengubahkan. Kitab 2 Tawarik pasal 5 ayat 13-14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bayangkan sejenak suasana saat bait suci yang megah itu akhirnya selesai dibangun dan diresmikan. Seluruh umat dan para imam, peniup nafiri, hingga penyanyi bersatu dalam suara yang luar biasa. Mereka tidak hanya memainkan musik, tetapi hati mereka juga berseru memuji Tuhan. Lagu yang mereka nyanyikan begitu sederhana, namun penuh kuasa, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Pada saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Awan memenuhi bait suci begitu tebal dan nyata, sampai-sampai para imam tidak sanggup lagi berdiri dan melanjutkan pelayanan mereka. Awan itu bukanlah awan yang biasa, melainkan manifestasi dari kemuliaan Tuhan yang begitu kuat dan memenuhi setiap sudut rumah Tuhan. Pemandangan ini mengajarkan kita sebuah kebenaran yang mendalam. Kebenaran yang pertama, bahwa kehadiran Tuhan adalah tujuan utama ibadah. Perayaan Akbar itu dengan segala musik dan kemegahannya bukanlah tujuan akhir. Semua itu hanyalah jalan yang menyambut kehadiran Tuhan. Kehadirannya jauh lebih penting dan berharga dari semua yang kita lakukan untuknya. Kebenaran kedua, kehadiran Tuhan mengubah segala sesuatu. Awan kemuliaan Tuhan yang memenuhi bait suci tidak hanya mentakjubkan, tetapi juga menghentikan segala aktivitas manusia. Para imam tidak bisa lagi berdiri dan melayani seperti biasa. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan hadir dengan kemuliaannya, cara-cara kita yang biasa, bahkan ibadah kita yang paling tulus sekalipun, bisa jadi terhenti karena kita dipenuhi oleh kekaguman dan kehormatan yang luar biasa. Kebenaran ketiga, kehadiran Tuhan bukan sekedar emosi. Apa yang terjadi di bait suci bukanlah sekedar perasaan hangat atau emosi sesaat. Itu adalah kehadiran yang nyata dan memenuhi sampai mengubah realitas di tempat itu. Kehadiran Tuhan yang sejati akan selalu lebih besar dari apapun yang bisa kita bayangkan atau rasakan. Saudara sekalian, mari kita renungkan, apakah kita memprioritaskan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita melakukan segala sesuatu ibadah, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan kehadiran Tuhan? Dan saat Dia hadir, apakah kita rela membiarkan Tuhan menghentikan cara-cara lama kita dan mengubahkan hidup kita sepenuhnya? Sama seperti umat Israel saat itu, marilah kita juga berseru dengan hati yang tulus. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Itulah kunci untuk mengalami kehadiran Tuhan yang mengubahkan segalanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita beribadah. Haleluya, haleluya. Amin.